Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada sore hari ini para pemirsa NUPI Senduro dan warga Nahdien pada umumnya dimanapun Anda berada, pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan selalu kesehatan, keimanan, kesempatan sehingga kita bisa kita rutinkan dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya bersamaan dengan karena sholawat serta salam semoga kita limpahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dapat syafaat dulu di masalah. NUTV Senduro dan warga Nahdien dimanapun Anda berada, saat ini kita akan membahas tema atau tafsir Al-Fatihah dengan sanad atau dudukan. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kita sudah terawang beliau Kiai Bismillah SPD yang sudah hadir di belakang kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu kita nanti diberikan ilmu yang bermanfaat berkah di dunia wa akhirat. Amin. Selamat sore. Selamat sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Jadi nanti kita berbincang-bincang, kita mengalir saja apa yang ingin disampaikan terkait dengan tafsir suratul Fatihah di sanad. Yang jelas Al-Fatihah itu sangat pokok, sangat penting ya, apalagi dalam hubungan dengan sholat ya, karena itu merupakan rukun dari sholat. Sejauh ini mungkin untuk awal apa yang ingin kita rombak atau yang ingin kita pelajari ya. Sebelumnya kita buka dengan Al-Rasul. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu dimanapun kita berada mendapatkan keberkahan selalu. Mohon dipimpin oleh panjenengan ya. طلبا لرضا الله تعالى للشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية منا إلى حضرته بلا شفينا قرة عين صلى الله على آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين أجل الأولياء والشهداء الصالحين خصوصا ساداتنا النقوى شديد محمد رضوان الله عليهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة إلى حضرة المؤسسية نهضة العلماء إلى شيخنا والدينا والدينا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Para pemerhati NUPI Senduro dan warga Nahdien dimanapun Anda berada, beliau dari Bismillah Ahmad Bismillah SPD Al-Hafidh akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya dimanapun Anda berada. Marilah kita simak dengan baik-baik apa yang ingin kita pelajari bersama. Berarti kalau tafsir suratul Fatihah bersanad berarti masih ada memungkinkan yang tidak bersanad ini? Ada. Jadi tiba-tiba baca gitu aja. Bahkan yang bersanad saja masih ada yang belum benar. Gitu. Berarti ada begini pemirsa, ada yang bersanad, ada yang tidak bersanad. Yang sudah bersanad saja masih ada yang belum tepat begitu. Mungkin ada tolak ukur Al-Fatihah yang
bersanad yang sudah apa namanya, yang sudah patokan atau ketentuannya bagaimana? Selama ini kalau kita lihat banyak dari teman-teman yang sudah bersanad, katakan mereka memiliki guru-guru semua, tapi terkadang masih berbeda. Berbeda, maka yang menjadi patokan nanti kaidah dari tajwid itu. Kaidah tajwidnya. Kaidah tajwid. Berarti juga yang jelas tidak keluar dari ilmu Al-Quran, karena Al-Fatihah juga merupakan umul Quran, jadi tidak terlepas dari tajwid gitu. Terus mungkin dari Al-Fatihah sendiri yang bisa menyebabkan atau bisa terlihat kalau Fatihah ini benar atau masih belum benar itu dari sisi apanya ya? Kalau gurunya, apa dari bisa juga karena gurunya tidak membenarkan ketika seseorang belajar Fatihah atau belajar Al-Quran umumnya, khususnya ketika belajar Fatihah yang sangat pokok. Ada guru yang memang tidak membenarkan bacaan murid ketika muridnya itu keliru. Sehingga si murid menganggap bacaannya sudah benar. Sudah benar. Jadi menganggap begitu saja ya. Jadi seolah-olah benar gitu ya. Padahal masih kurang tepat sebenarnya. Masih kurang tepat. Terus untuk solusi misalkan inilah para pemirsa yang paling penting dalam Nahdlatul Ulama harus bersanad semuanya, ilmu itu harus bersanad seperti itu ya. Terus untuk antisipasi atau solusi ketika ada orang baca Fatihah yang sudah mengalir begitu saja tanpa didasari dengan sanad atau kurang tepat, bagaimana? Diperbaiki. Berarti harus menghadap guru. Harus. Makanya pentingnya ngaji itu harus talaki, ya, musyafahah. Nah, sekalipun pada acara ini kita misalnya akan membahas tentang Fatihah, bacaan Fatihah yang bersanad, tapi kalau live seperti ini itu masih belum maksimal gitu. Karena tidak berhadapan langsung. Kuncinya harus berhadapan dengan guru. Talaki itu ya. Talaki dan musyafahah tadi. Jadi satu majelis kayaknya tidak hanya Fatihah saja. Semua ilmu itu semua ilmu. Apalagi yang berkaitan dengan yang melibatkan atau keterkaitan dengan ibadah sehari-hari. Terus mungkin dari Fatihah sendiri yang sangat penting kita sampaikan pada sore hari ini diantaranya apa saja? Kesalahan-kesalahan yang jelas dalam baca Al-Fatihah, misalnya lahnul jali, itu yang berpengaruh terhadap sah tidaknya sholat, terutama bagi makmum yang lebih fasih dari imamnya. Otomatis tidak boleh kan seorang qori itu makmum kepada orang yang paham istilahnya. Terus dari istilah apa lahan itu? Ya. Lahan itu tolak ukur atau seseorang bisa dikatakan lahan itu apa memang dari suara atau memang dari segi pengucapan? Dari pengucapannya. Karena lahan itu kekeliruan ketika melafalkan atau membaca. Itu lahan. Beda dengan khotok misalnya itu. Dan kekeliruan secara umum. Kalau semisal contoh lafaz misalnya, lafaz dalam surat Al-Fatihah yang bisa dikatakan khotok dan lahn itu seperti apa contohnya? Misalnya contoh yang jali, yang jali itu yuwayyirul makna atau i'rab, gitu. Merubah makna ya? Merubah makna atau contohnya misalnya di basmalah ayat pertama. Masih banyak kita dengarkan imam itu ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Haknya biasanya terutama itu kadang ha jadinya, kadang kho. Gitu. Kan sudah jauh nanti maknanya berubah. Nah, itu
bagi makmum yang qori tidak boleh. Jadi, makmum kepada imam Yang umi lah istilahnya. Ya. Qori kan istilah di fikih kita kenal dengan imam yang qori gitu. Jadi harusnya imam itu memang harus menguasai terutama ilmu tajwid berkaitan dengan Al-Fatihah ini. Jadi imam yang menguasai itu untuk lahnul jali itu semua orang mungkin bisa mendengarkan. Tapi kalau lahan khafi yang samar, itu yang hanya merubah pada huruf, sifat-sifatnya huruf, itu harus biasanya orang yang betul-betul memperhatikan terhadap tajwid yang mengetahui. Ya sudah punya ilmunya. Dengan mendengarkan saja itu sudah ketahuan. Ini foto seperti itu. Itu kekeliruan. Nah, itu. Kalau untuk lahan seperti itu, kalau bisa dikatakan foto yang apa namanya ya? Foto yang bisa menyebabkan berubahnya makna. Kalau yang khafi tidak sampai gitu. Cuma tidak sampai merubah makna. Kalau yang jali ya itu yang seperti Bismillahirrahmanirrahim seperti itu gitu. Itu Bismillahirrahmanirrahim seperti itu yang berubah, yang termasuk berubah makna. Karena mengganti salah satu huruf Al-Quran, mengurangi atau menambah dari ayat Al-Quran haram. Bisa. Itu misalnya, jadi sangat penting kita ngaji kepada seorang guru yang langsung talaqi dan musafahah atau satu majelis berhadapan-hadapan, karena mempelajari Al-Quran ini tidak bisa dengan mendengarkan saja ya, tanpa melihat bibirnya seorang guru ya. Harus melihat pada lisan gurunya. Musyafahah. Jadi langsung melihat bibir atau lisan dari sang guru seperti itu mengucapkan makhluk huruf yang sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Mungkin selain itu contoh dari selain Bismillah dalam suratul Fatihah di ayat berikutnya. Kalau di ayat pertama biasanya yang rentan itu pada Ar-Rahman maupun Ar-Rahim. Kadang yang pertama sudah benar, tapi yang kedua ketika haknya itu berharokat. Kalau ketika sukun itu kadang sudah benar, cuma ketika berharokat dia seperti hak lagi, kembali ke hak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak. Itu pada ayat pertama itu. Kalau untuk di ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin itu biasanya pada lafaz al-alamin. Ain menjadi hamzah. Alamin. Dan ini kalau tidak mengetahui itu memang sulit untuk membedakan ya. Jadi pentingnya ngaji di sana juga. Terus saya pernah dengar seperti ini. Ketika orang mau tahfidz atau mau menghafalkan Al-Quran, ini syarat utama untuk masuk menghafalkan tasbihnya itu Fatihah sama at-tahiyat itu apa memang benar? Betul. Kalau di Jawa Tengah mungkin semua pondok tahfidz itu sebelum mulai kegiatan baca Fatihah sama tahiyat. Karena yang rukun qauli di dalam salat kan itu Fatihah sama tahiyat. Berarti otomatis ketika Fatihahnya sama tahiyatnya masih belum betul-betul sesuai, ini masih belum bisa melanjutkan untuk tahfidz. Belum bisa. Biasanya tahsin itu sebelum binadhar, biasanya ngaji di hadapan guru baca Fatihah sama tahiyat dulu. Nanti ketika sudah benar tahiyat dan Fatihah dan tahiyatnya baru mulai tahfidnya. Baru tahsin dulu nanti. Tahsin dulu. Nanti kalau tahsin sudah selesai, sekalipun belum hatam, tahsin itu cuma rata-rata anak-anak itu hatam, teman-teman itu tahsin. Tapi kalau sudah bagus dapat 10, 5 juz itu udah diperbolehkan sama guru biasanya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang harus diseriusi lagi dalam pembelajaran itu ya. Terus selain lahan atau khotob dari
Fatihah yang perlu kita pelajari atau panjenengan sampaikan untuk kami apa ya? Yang perlu kami perhatikan, yang kita semuanya warga Nahdien perhatikan. Mungkin ini dikupas satu persatu dulu, ayat per ayat gitu. Nanti dari ayat pertama, kedua kita sudah, nanti setelah selesai baru kita menginjak ada lahnul khafi, kekeliruan-keliruan yang ringan, yang samar. Gitu. Mungkin dari mengawali pembahasan ini dari ayat per ayat atau bagaimana? Barusan kita kan sudah nyampe di ayat 2 gitu. Kita lanjut saja dulu ke ayat 3. Okay. Nah, pada ayat kedua itu biasanya yang rentan keliru pada lafaz al-alamin, nah, biasanya diganti hamzah banyak alamin. Alhamdu, bukan alhamdu tapi alhamdu, itu masih banyak gitu. Berubah menjadi ha. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim pada ayat ketiga sama dengan ayat pertama ya. Ar-Rahmanir Rahim, kekeliruannya kadang jadi ha atau kha. Kadang terbalik, yang pertama ha, yang terakhir ha. Atau kadang yang kedua ha, yang pertama ha. Maliki Yaumiddin. Ini biasanya banyak imam yang ziyadatul huruf, menambah alif kadang pada Maliki. Maliki Yaumiddin. Jadi panjang kinya. Maliki ya. Maliki. Menambah huruf. Seolah-olah kayak sukun setelah kafnya ya. Nah, itu. Dan itu yang jelas takdirul makna itu. Ketika bunyinya Maliki Yaumiddin seperti itu. Itu masih ada. Sering saya ketemu malah seperti itu. Kemudian lafaz ad-din, Maliki Yaumiddin, itu ada yang seperti zal nanti, bukan dal tapi zal. Kemudian ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kafnya juga sama kadang. Bahkan ada yang orang di YouTube ada yang menyampaikan Fatihah saya seperti ini, dan menyampaikan Fatihahnya bersanad ternyata bacanya kafnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, malah dipanjangkan. Berarti ketika saya masih ketika menemukan seorang baca iyyaka itu kayaknya kayak seperti diputus seperti itu. Nah, itu termasuk kategori lahn atau lahn? Ya, malah menjadi sakta kayaknya. Seakan-akan na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu perlu hati-hati. Terus pada ayat tersebut juga ada tasdidnya ya. Dan jangan ditakhfif. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Banyak yang baca masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tasdidnya. Tasdidnya. Kalau kita belajar kitab fikih yang paling dasar Safinah ya. Itu kan nyampe tasdidnya ada berapa tasdidnya Fatihah di tahiyat sangat. Itu. Ya, lafaz nasta'in ainnya itu juga diperhatikan jangan sampai seperti hamzah, jangan sampai diganti hamzah. Itu pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada ayat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini pada lafaz mustaqim. Tidak sedikit pada mustaqim itu taknya ditebalkan sehingga menjadi ta. Mustaqim. Menjadi ta. Karena berdekatan dengan qaf itu mungkin. Qaf itu isti'la. Jadi taknya ikut tafkhim, terbawa. Kemudian qafnya. Qaf juga banyak yang membaca seperti kaf. Karena memang makhrajnya sama. Sifatnya yang membedakan itu banyak. Jadi ihdinas siratal mustaqim.
Mustaqim banyak kan. Ada yang mustaqim. Tambah banget. Mustaqim. Mustaqim. Jadi yang tadinya kof menjadi G gitu. Mustaqim kan ada ya? Lahjah. Apa namanya? Lahjah biasanya. Oh, lahjah. Lahjah itu apa? Dialek kayak di Yaman atau di kan berbeda dialeknya Mesir. Kadang karena kebiasaan dialek ngomong bicara sehari-hari seperti itu yang kof jadi G seperti G kalau dalam bahasa Indonesia, kalau di Mesir kan kof jadi hamzah ya, qalbi jadi albi gitu. Kalau ini galbi itu mungkin terbawa dari kebiasaan sehari-hari itu. Dan ketika terperangkap dengan skema dialek, kemudian baca Al-Quran itu bagaimana hukumnya? Ya. Harus mengikuti aturan yang sudah ada, harus mengikuti tajwid. Ada beberapa ustaz itu menyampaikan kalau baca Al-Quran yang tepat itu ketika orang Jawa tidak terlihat Jawanya, orang Madura tidak terlihat Maduranya, itu sudah mendekati benar tajwidnya apa? Benar seperti itu. Benar. Insya Allah benar. Itu bisa dibuat hampir acuan bahwasanya. Bisa dibuat patokan. Karena kan orang Jawa kalau baca Muhammad menjadi mukammal seperti itu. Orang Madura menjadi imamah seperti itu. Ya, terutama di harokat fathah kalau orang Madura memang kurang menganga sedikit. Kalau orang Jawa terlalu terbuka. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau pada ayat terakhir ini pada lafaz an'amta itu banyak masih yang baca an'amta, ain tetap hamzah, ada yang ain semua an'amta gitu. Ada yang an'amta sangat rawan. Kemudian pada lafaz ad-dallin terkadang masih ada yang tasdidnya tidak ada. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ditasdid gitu. Jadi seperti itu misal pentingnya kita mengaji. Terus ini ya, ketika ada orang membaca suratul Fatihah, apakah ada ketentuan untuk waqaf ataupun wasol? Kalau seperti pengawas itu biasanya kan satu tanpa tanafus itu kan boleh sih wasol, misalnya baca wasol terus. Cuma yang terjadi biasanya di masyarakat bacaannya waqaf tapi dia wasol. Gitu. Nah, seperti sakta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, itu mau dibilang waqaf dia tidak waqaf karena waqaf itu kan harus berhenti dan bernafas. Betul. Kalau memang mengwasol maka harus diteruskan kalian. Berarti dihidupkan. Gitu. Tapi diperbolehkan ya. Ketika dalam sholat tarawih biasanya kalau di masyarakat itu yang mayoritas sing cepet itu sing rame, sing paling pakai istilahnya. Makmumnya banyak seperti itu. Dibolehkan karena tidak tahu. Sesama tidak tahunya enggak masalah. Tapi bagi yang tahu, dalam artian ketika membaca suratul Fatihah dalam satu kali nafas dengan ketentuan tajwid itu sangat boleh saja. Suratul Fatihah agar semuanya warga Nahdien bisa memperhatikan bagaimana cara baca ketika diwasol pemirsa. Jadi dia dicontohkan oleh Dai untuk ketika jenengan suatu saat mungkin sedang menjadi imam. Mungkin seperti ini contohnya, mungkin kalau mau diwasal ya. Kalau di wakaf memang sebaiknya wakaf semua, tapi kalau mau diwasal misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wakaf di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakaf juga.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qaf istilah. Diwakafkan satu suratul Fatihah diwakafkan menjadi tiga. Jadi Tiga nafas mirza. Nasta'in itu kalau diwasal bisa ya? Bisa diwasal, cuma kan lebih bagus wakaf. Terus mungkin ada rumus tertentu agar semuanya kami tahu ya. Mewasalkan ayat yang pas di akhir ayat itu apa saja mungkin? Apa hanya menghidupkan huruf akhir atau bagaimana? Untuk mewasalkan. Iya, mewasalkan. Kalau di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim juga ada hamzah wasal otomatis kan tidak terbaca. Jadi nuhdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, ada pernah kejadian karena tidak diwakaf, dia mewakafkan tapi tanpa bernafas. Sehingga kedengaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Kan parah. Berarti menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti itu. Kedengaran berarti menghilangkan huruf hamzah wasalnya itu. Berarti menjadi ihdinas nuhdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi sangat penting sekali kita langsung menghadap guru saat kita belajar mengaji, jangan malu-malu karena kalau guru itu memang benar-benar dari kecil sampai mati. Jadi yang sepuh-sepuh, yang masih anak-anak, yang sudah remaja tetap selalu kita mengaji langsung menghadap guru agar tahu huruf-huruf sifat Tuhan, sifat-sifatnya juga tajwidnya seperti itu. Perlu menjadi catatan, tidak perlu malu untuk belajar Al-Quran. Rasulullah saja selalu menasihkan bacaannya pada malaikat Jibril ketika bulan Ramadan tiba. Nah, itu. Rasulullah saja yang derajatnya lebih mulia dari malaikat Jibril. Beliau masih mau menasihkan bacaan Qurannya. Nah, sekarang pertanyaannya kita, bisa tidak kita melakukan meniru Rasul? Atau kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah benarkah bacaan kita? Kenapa tidak mau belajar? Sudah benarkah bacaan kita? Kenapa kok malu untuk menggurukan? Mungkin dari selain ayat-ayat yang kita bahas tadi, poin-poin yang perlu disampaikan apalagi ya? Tadi yang dibahas tentang lahnul jali, ini yang khafi sekarang. Yang khafi itu banyak sih. Kalau yang khafi itu misalnya tawallud itu beranak ya artinya. Cuma biasanya tawallud itu memantulkan huruf selain huruf yang memiliki sifat qalqalah. Selain huruf qalqalah tapi dipantulkan. Dan sebagaimana qalqalah tawallud. Yang biasa tawallud itu pada huruf lam. Lam, nun, lam sukun. Contoh, kita dari awal tawallud pada ayat pertama Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Seminya itu ya. Oh iya bisa. Ya yang dinamakan lahan kopi. Termasuk huruf atau cabang dari lahan kopi itu tawallud ya. Tawallud. Memberikan atau menambahkan seperti memantulkan huruf tersebut ketika mati. Padahal tidak merupakan huruf vokal. Bism seperti itu ya. Bism, Rahman. Jadi Rahman.
Itu pada ayat pertama. Pada ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, banyak masih yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alah bila. Harapannya pengen enak-enak loh. Ternyata malah udah karu-karuan deh. Terus ini ya, saya pernah dengar atau termasuk juga lahan yang dimaksud tawalut ketika membaca. Kalau bisa tadi sudah kita ketahui semua, kalau bisa menambahkan seperti menambahkan dulu itu tawalut. Yang di akhir ayat Bismillahirrahmanirrahim. Iyamnya itu apa juga termasuk tawalut itu? Bukan. Biasanya apa gunnahnya mim itu banyak yang baca him. Itu harusnya kan rahim, langsung mingkem. Nah, jangan dipanjangkan gunnahnya, langsung untuk menghasilkan mim, langsung dirapatkan bibirnya. Jadi tidak termasuk apa namanya tawalut kekaki yang hidupnya itu bukan dari itu. Bukan. Bukan. Alhamdulillah saya ini ada yang tanya ya. Okay. Alhamdulillah juga ikut ngaji bersama kita, mudah-mudahan semuanya pemirsa NU Senduro warga hari dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada selalu mendapat keberkahan setiap detik kita selama belajar, apalagi belajar mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Kafin, mudah-mudahan Kafin selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan ini. Di sebagian imam ada yang membaca pendek lafaz maliki yaumiddin, apakah boleh dibaca pendek? Pada lafaz maliki, berarti yang dimaksud insyaallah namanya ini. Seperti surah An-Nas itu. Kan beda surat An-Nas kayaknya dengan surat Al-Fatihah. Mayoritas, kebanyakan dari ulama qiraat itu membaca pendek pada lafaz maliki. Maliki yang di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu. Kalau qiraatnya Asim, itu membacanya panjang. Jadi maliki yaumiddin panjang mat ya. Dibaca mat, dibaca panjang. Kalau yang lain ada banyak yang membaca pendek, lebih banyak yang membaca pendek daripada yang baca panjang pada maliki. Cuma kalau kita mau membaca maliki yaumiddin boleh. Kalau ditanya boleh enggak? Boleh. Bahkan kalau di Syafi'iyah malah dianjurkan di rakaat kedua itu dipendekkan, karena rakaat pertama rakaat kedua harus lebih pendek dari rakaat yang pertama. Jadi di Fatihahnya itu kita pendekkan menggunakan maliki yaumiddin. Dalam surat Fatihah. Berarti tidak sah-sah saja atau boleh saja. Boleh. Ketika membaca lafaz maliki dalam surat Al-Fatihah. Jadi maknanya meskipun dibaca pendek itu tidak menjadi masalah. Betul masalah. Jadi tetap sah, juga tetap sesuai kaidah tajwid juga gitu. Sesuai. Terus ada pertanyaan dari pemirsa NU Senduro, datangnya dari hamba Allah. Alhamdulillah semuanya ini hamba Allah. Ini menyebutkan nama dirinya hamba Allah. Mudah-mudahan selalu menjadi hamba Allah. Bagaimana hukum mengikuti imam yang bacaan Al-Fatihahnya kayak dibuat-buat seperti apa itu? Ini maksudnya dibuat-buat ini mungkin ya, ini hanya tafsiran saya saja. Mungkin yang kita bahas tadi tentang masalah dialek. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi saya kira bukan hanya hafail ya, bukan istilahnya tidak tertentu oleh hafail yang baca. Biasanya yang disampaikan Yai Husni tadi itu karena terpengaruh oleh dialek lahjah. Sehingga sampai mengimbas di dalam bacaan Al-Quran, dan itu tidak sesuai
sesuai. Mungkin ada tanggapan dari panjenengan ketika kita membaca, ketika menjadi imam, menjadi makmum kepada imam yang fatihahnya dibuat-buat. Dibuat-buat. Jadi yang seperti Alex dari Alex gitu. Bagi makmum yang sudah bagus bacaannya, tidak boleh berjamaah sama imam yang masih belum bagus. Itu saja mungkin. Berarti poin intinya ketika kita sudah sedikit tahu ataupun tahu betul dengan bacaan-bacaan yang harus kita baca, yang harus sesuai dengan kaidah tajwid, sedangkan kita imam, ketika kita makmum kepada imam yang bisa dikatakan lahir, ini tidak diperkenankan ya. Itu dibuat-buatnya seperti apa? Dibuat-buat secara sengaja atau memang itu kan ada butuh tafsir. Mungkin langsung dengan tafsir dibuat-buat yang kalau disengaja nggak jelas tidak boleh. Kalau disengaja berarti haram nantinya. Jadi haram itu tidak boleh. Kalau mungkin haram seperti ya. Kalau mungkin tidak dibuat-buat, ya itu kalau memang tidak dibuat-buat, berarti butuh belajar lagi. Butuh belajar lagi. Boleh menjadi imam tapi yang selevel atau mengimami yang di bawahnya kemampuannya. Jadi sama-sama tidak tahunya atau sama-sama tahunya seperti itu ya. Nah ini yang lumayan mengerikan ada habaibnya ya. Contohnya. Jadi alhamdulillah sama sedikit kesamaan apa yang kita bahas tadi yang jadi patokan dan juga diiyakan oleh beliau seperti orang Jawa kalau baca Al-Quran masih terlihat sifat atau cara baca logat Jawanya itu berarti masih kurang tepat. Kalau orang Madura seperti itu ataupun orang Ajam selain Jawa Madura dan lain sebagainya selain Arab masih terbawa sifat ras atau sukunya ini masih belum sesuai kan ini. Terus kasih. Mungkin dari itu ada menambahkan selain tawadhu. Tafhim, misalnya tafhim, banyak yang ketika membaca tafhim itu kan terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Tapi yang terjadi di masyarakat atau orang awam baca Al-Quran, tafhim itu malah mencucu. Nah, bibirnya ikut ro, misalnya ro. Tidak seperti itu, tetap biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah, bibir tidak bisa ikut. Itu juga bod, misalnya kho, tetang. Yang boleh bibir itu ikut hanya pada huruf fa, mim, waw, dan ba. Pada huruf syafatain. Yang melibatkan bibir. Jadi ro kan tidak termasuk. Jadi ketika menafhimkan ro, jadi bibir tidak usah ikut. Kalau arti dari tafhim sendiri? Tebal. Jadi terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Berarti kalau huruf atau baca tafhim itu otomatis kita terangkat. Terus untuk lafaz jalalah ini saya kira juga penting. Karena lafaz jalalah ini termasuk alif lam dan alnya juga al-ta'rif yang ma'rifatnya melebihi ma'rifat yang lain. Karena itu melekat pada ilahi, pada Tuhan. Ketika lafaz Allah tadi dibaca tidak melibatkan lidah, artinya bukan huruf lam menjadi wawu itu bagaimana? Kadang itu anak-anak mempelajari atau mengucapkan lafaz Allah tidak bisa mengucapkan lafaz Allah, bisanya Allah, dan itu dianggap benar dan itu dibiarkan sehingga sampai besar pun tetap mengucapkan Allah. Harus belajar, harus dikasih tahu. Sudah merubah kan berarti mengubah huruf lam ke wawu. Jadi perlu latihan, perlu dari kecil terutama usia anak-anak.
Gitu. Kalau sudah besar sulit. Sebenarnya tidak begitu sulit ketika lam taulid itu, lafaz Allah itu. Kalau kita belajar misal Allah, setelah latihan jadi nanti Allah gitu. Cara belajar. Jadi metode pembelajaran misalnya Allah al dulu diperjelas, kemudian tinggal Allahnya. Karena ada Allah, ada yang Allah. Dan itu ketika dibiarkan begitu saja, misal, tanpa diopeni istilahnya, tanpa diperhatikan, ini akan dianggap kalau itu sudah benar. Dan itu menjadi anggapan nggak salah sebenarnya. Selain itu, harokat tadi, harokat fathah, menganga, cuma jangan terlalu menganga. Jadi keliru juga ketika gitu. Karena standar saja. Tapi jangan terlalu mingkem atau rapat bibirnya seperti orang Madura, jadinya kayak imalah. Baca. Mungkin ada tolak ukur apa memang ukuran bibir atau ukuran mulut ya? Antara 1 sampai 2 jari. 2 jari. 1 sampai 2 jari. Ini sudah bisa 1 sampai 2 jari maksimal sudah 1 jari. Jadi lebih dari itu masuk over terlalu. Berarti kalau terbukanya 1 jari tidak masuk, ini masih belum memenuhi syarat untuk terbuka atau tidak jadi. Itu. Banyak ilmu misalnya jari ini. Kemudian apa lagi? Mat tabi'i ini bagi qari. Terkadang tajwid itu mengikuti lagu. Karena harusnya lagu yang mengikuti tajwid. Itu masih banyak yang tajwidnya mengikuti lagu. Mungkin karena masih belum paham tentang tajwid, dia sudah belajar lagu. Tidak salah sih belajar lagu. Membaca Al-Quran dengan melagukan itu juga diperintahkan, dianjurkan gitu. Rasulullah. Cuma jangan sampai tajwidnya mengikuti lagu. Kalau mau main lagu pada mat yang panjang-panjang, misalnya antara orang yang baca hadr, baca cepat, dengan yang baca tadwir atau yang membaca tahqiq, gitu. Semua itu tartil ketiganya. Sendiri karakternya. Terus ini ya inspirasi kalau baca Al-Quran harus wajib hukumnya bersama dengan tajwid, karena Al-Quran itu turun beserta tajwidnya, bukan kita tajwidnya, tapi Al-Quran turun bersama tajwid, bukan dengan lagunya itu, bukan dengan lagunya. Baiklah pemirsa, mungkin ada yang bertanya mungkin. Sorry, ada pertanyaan tentang masuk. Kan bisa tadi sempat bikin apa? Rengrengan, kisi-kisi. Apa? Oh ya, harus ngaji, nggak usah malu, ngaji ke siapapun, ke ustadz yang betul-betul sanadnya juga jelas ya. Oke, yang punya sanad, bersanad paling tidak punya sanad. Gitu. Sulit kita untuk menemukan kalau di desa itu guru yang sudah sekalipun bacaannya sudah bagus, tapi banyak yang tidak memiliki sanad, tapi mendingan bang. Ada lagi selain mat tabi'i tadi khonkhonah. Itu khonkhonah itu sengau, atau kalau Maduranya itu sengong. Kalau apa bahasa Jawanya gitu. Kalau ngomong itu larinya ke hidung. Itu banyak orang yang membaca Al-Quran seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada ke hidung semua. Sebenarnya
Kalau kita belajar misalnya, yang khoisum itu kan cuma nun dan mim gitu, yang memiliki sifat khoisum itu. Gitu. Di pangkal hidung, suara yang keluar dari pangkal hidung itu khoisum. Nun dan mim. Lainnya itu tidak ada. Tapi ada memang orang yang seperti itu, nggak ada suaranya. Bindeng bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia-nya sengau, itu sengau. Maduranya sengong. Itu termasuk dikatakan mahmud ya? Iya, masuk khofi juga, nol khofi. Kalau memang itu karakter kejadian atau memang tercipta orang tersebut bindeng itu bagaimana? Memang ada orang yang memang seperti itu, memang butuh ekstra berarti untuk latihan agar suara bisa. Bahkan orang yang tidak seperti itu, tidak sengau ketika melafalkan huruf itu banyak juga yang masuk pada khoisum itu. Ain contohnya. Banyak ketika baca a, ketika ditutup a tidak bisa dia. Nah, itu berarti ain yang keliru. Alhamdulillah 1 jam penuh, sebenarnya banyak sekali yang akan kita timba ilmu dari Hizbi. Teman-teman yang di Senduro, monggo jangan malu-malu, persiapan saja ya. Hizbi selalu siap ingin mengajarkan ilmunya, menularkan, mengajari kita semua selalu untuk memperbaiki tajwid bacaan Al-Quran kita. Dan alhamdulillah ini sudah waktunya habis. Pesan dan pesan untuk kami khususnya warga Nahdien dimanapun berada ya, tentang bacaan-bacaan Al-Quran untuk anak didik kita, untuk kita semua, bahkan orang tua, mohon disampaikan. Terima kasih para pemirsa semua. Pesan dari kami pemirsa NU TV, jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah malu untuk belajar, terutama Al-Quran. Gurukan Al-Quranmu pada guru-guru, ustadz-ustadz yang terdekat dengan panjenengan semua. Sudah benarkah bacaan kita? Nah, itu perlu kita tanamkan pada diri kita. Jangan hanya cukup belajar pada satu guru. Ketika bertemu dengan seorang guru, coba kita usahakan untuk menashihkan bacaan kita, terutama Fatihah yang berkaitan dengan salat kita. Terutama bagi para pemirsa yang menjadi imam di masjid maupun di musala-musala. Selalu belajar Al-Quran. Rasulullah setiap Ramadan itu mentashihkan bacaan Al-Qurannya pada malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril derajatnya ada di bawah Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita untuk selalu menashihkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mungkin itu dari saya. Alhamdulillah, Allahumma rahmat Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini, detik ini dan seterusnya kita selalu ingin tahu dan mentasihkan diri kita dan selalu ingin berguru dan membenarkan bacaan kita, belajar sampai betul-betul sesuai dengan kaidah tajwid dimanapun berada. Mohon kiranya untuk menutup acara podcast sore hari ini untuk membacakan doa. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سر الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا منه الآيات وتحفظنا من السوء في القول والفعل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا للقرآن حفظه واجعلنا فيه من المندفعين وإلى لذيذ طابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل الخير من أهل العلم والقرآن من عالم علوم القرآن من
عليه بفروع القرآن من عبادك الصالحين، واهدنا وإياهم في خير، واحشرنا من أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Baiklah pemirsa NTV Senduro dan warga Nahdien dimanapun Anda berada, kita akhiri pertemuan hari ini bacaan doa yang telah dibacakan oleh Rizky. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan selalu untuk beliau dan sumerambah mengumumi keberkahan beliau kepada kita semua. Dan sekian dari kami, Ibnu Suratul Mustaqim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.